Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif serta santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan taklim kita pagi hari ini, kita akan fokus menjelaskan peristiwa apa saja yang terjadi di tanah suci Makkah dan Madinah di bulan Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa menurut catatan beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Jauzi dan juga Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi, bahwa suasana di tanah suci Makkah dan Madinah pada abad ke-6, pada abad ke-10 adalah sangat meriah, bersuka cita, dan banyak perayaan menyambut bulan Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, seorang sejarawan Mesir yang bernama Al-Jabaruti yang menulis buku mengenai sejarah Mesir menjelang serangan pasukan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Beliau mencatat bahwa Napoleon Bonaparte yang merupakan panglima pasukan yang akan masuk menyerang dan merebut Mesir waktu itu, melakukan berbagai cara untuk mendekati penduduk Mesir. Dan jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah yang dicatat oleh sejarawan Jabaruti ini, dengan sengaja menyebarkan berita atau isu bahwa Napoleon Bonaparte sudah masuk Islam. Jadi sebelum menyerang ke Mesir, merebut Mesir, menduduki Mesir, disebarkanlah isu secara sengaja bahwa Napoleon Bonaparte sudah masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian, jamaah rahimakumullah, Napoleon Bonaparte juga dalam catatan sejarah dikatakan memberikan uang yang begitu banyak kepada para syekh, para ulama, tokoh agama untuk melaksanakan perayaan Maulid secara besar-besaran, di mana selama perayaan itu ada pembagian hadiah, ada pembagian makanan, dan bahkan momen perayaan Maulid Nabi di Mesir dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte untuk menunjukkan kedekatan hubungannya dengan rakyat Mesir. Jamaah rahimakumullah, bahkan Napoleon Bonaparte sendiri menghadiri acara peringatan Maulid yang dia danai.
Nah, inilah jamaah rahimakumullah beberapa catatan sejarah bagaimana Napoleon Bonaparte ingin menundukkan rakyat Mesir dengan memanfaatkan keislaman yang sebetulnya adalah isu semata dan kemudian memanfaatkan peringatan Maulid Nabi yang sangat dicintai oleh rakyat Mesir dan merupakan peringatan yang selalu diadakan oleh rakyat Mesir sebagai tanda mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Ini juga dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte untuk melakukan propaganda bahwa Napoleon Bonaparte ini datang bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai saudara seiman yang dekat dengan rakyat. Nah, inilah jamaah rahimakumullah tambahan catatan mengenai bagaimana pentingnya perayaan Maulid bagi rakyat Mesir pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan dengan catatan dari Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi yang hidup pada abad ke-10 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagian awal dari catatan beliau dan ini merupakan catatan kedua setelah catatan Al-Imam Ibnul Jauzi. Dikatakan dalam catatan beliau, yuzaru maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makani fil laila ats-tsaniyah asyar min syahri Rabi'il Awal fi kulli amin. Tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikunjungi pada malam 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Fayajtami'ul fuqaha wal a'yan ala nizamil Masjidil Haram. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana suasana pada malam 12 Rabiul Awal di Masjidil Haram. Beliau mengatakan pada malam 12 Rabiul Awal setiap tahun ulama-ulama ahli fikih dan juga tokoh-tokoh agama berkumpul di Masjid Al-Haram. Berkumpul di Masjidil Haram. Dan juga imam-imam madhab yang 4, imam madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, mereka juga ikut menghadiri acara ini di Masjidil Haram dan waktunya adalah ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Jadi setelah salat maghrib, mereka berkumpul di Masjidil Haram seperti yang ditulis pada catatan yang kedua oleh Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan? Mereka membawa asy-syumu'ul katsirah wal mufarrigat wal fawanis wal masyaghil. Mereka membawa berbagai lampu-lampu, berbagai lilin dan obor untuk memeriahkan suasana. Jadi setelah sholat maghrib, mereka berkumpul di Masjidil Haram, kemudian berjalan menuju tempat kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian seluruh masyaikh, seluruh tokoh-tokoh agama, ulama-ulama, mereka berjalan kaki menuju Suq Al-Lail. Suq Al-Lail ini pasar malam, dan saat ini memang ada pasar malam di dekat tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan lokasinya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu kemarin, ya, bahwa tempat lahirnya Nabi itu berada persis di bawah istana raja yang dibangun di Jabal Abu Qubais. Jadi kalau jamaah ingin berkunjung ke tempat lahirnya Nabi, maka bisa ditanyakan Jabal Abu Qubais, kemudian cari di bawahnya, nanti ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan itulah menurut catatan sejarah merupakan tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah seluruh orang yang berada di Masjidil Haram itu keluar berbondong-bondong setelah melaksanakan sholat maghrib menuju tempat lahir Nabi Muhammad SAW, mereka berkumpul di sekitar tempat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Lalu jamaah rahimakumullah, wa yakhtubu fihi syakhsun wa yad'u lis-sultanah asy-syarifah. Dan pada acara itu ada yang menyampaikan tausiah,
ada yang menyampaikan nasihat-nasihat, ada yang menyampaikan ceramah agama. Wa yad'u lis-sultanah asy-syarifah, dan juga massa yang berkumpul, jamaah yang berkumpul di sekitar tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW tersebut memanjatkan doa kepada Allah agar menjaga, melindungi, dan membimbing penguasa-penguasa pada waktu itu. Jadi Maulid Nabi juga ternyata diselenggarakan oleh para jamaah di Masjidil Haram. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah azan Isya berkumandang, maka seluruh jamaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan kemudian setelah itu mereka kembali ke tempat masing-masing. Nah, inilah jamaah rahimakumullah suasana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kota suci Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Bahkan dalam catatan beliau dikatakan bahwa yang hadir itu banyak sekali, bahkan min a'zami mawakib, termasuk konvoi yang sangat banyak, termasuk konvoi yang sangat meriah, di mana di situ hadir Nazir Al-Haram Syarif, penanggung jawab Masjidil Haram di Mekah, dan kemudian jamaahnya pun datang berbondong-bondong minal badwi wal hadri wa ahli Jeddah wa sukanil audiyah fi tilkal lailah yafrahuna biha. Bahkan yang datang itu jamaahnya adalah minal badu, dari orang-orang Badu yang tinggal di gurun-gurun pasir. Mereka tinggalkan kemah-kemah mereka, tenda-tenda mereka di gurun pasir menuju Masjidil Haram pada malam 12 Rabiul Awal. Kemudian juga yang tinggal di perkotaan, lalu juga yang tinggal di luar Makkah, yaitu penduduk Jeddah, dan juga orang-orang yang tinggal di lembah-lembah di Makkah Al-Mukarramah. Pada malam hari itu mereka semua berkumpul menjadi satu di Masjidil Haram, lalu kemudian setelah sholat maghrib berkumpul di depan tempat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, wa yafrahuna biha, dan mereka sangat bersukacita dengan acara tersebut. Nah, ini jamaah rahimakumullah terdapat pada kitab Al-I'lam bi'I'lami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Musyarrafah. Kemudian jamaah rahimakumullah, catatan yang ketiga kita lihat yaitu adalah dari seorang pengembara yang bernama Ar-Rahalah Ibnu Jubair. Ar-Rahalah artinya pengembara. Jadi Ibnu Jubair ini beliau hidup di abad ke-6 Hijriah, sehingga beliau menyampaikan laporan pandangan mata tentang apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal di kota suci Makkah dan Madinah pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan dalam laporan pandangan matanya seperti yang beliau catatkan dalam kitab Rihlatu Ibnu Jubair Al-Andalusi. Artinya perjalanan Ibnu Jubair Al-Andalusi. Beliau berasal dari Andalusia, Spanyol. Beliau menuliskan, yuftahu hadzal mawdi'ul mubaraku ay manzilun nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluhu an-nasu kaffatan mutabarrikina bihi fi syahri Rabi'il Awwal wa yawmal itsnain minhu li'annahu kana syahru maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil yawmil madhkuri wulid sallallahu alaihi wasallam wa tuftahul mawadi'ul muqaddasatul madhkuratu kulluha wa huwa yaumun mashhudun bi Makkah daiman. Ini adalah laporan pandangan mata dari pengembara yang bernama Ibnu Jubair yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan rumah Nabi Muhammad SAW, tempat yang diberkahi ini dibuka pada bulan Rabiul Awal. Jadi menandakan datangnya bulan Rabiul Awal, rumah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW sekaligus tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dibuka secara resmi, lalu kemudian seluruh jamaah bisa masuk ke tempat itu dan kemudian mengambil keberkahan dari tempat itu. Dan jamaah rahimakumullah, ini adalah
hari yang sangat spesial bagi para jamaah tersebut, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal dan ketika bertepatan dengan hari Senin. Jadi menurut catatan Ibnu Jubair dikatakan yaumun mashhud. Ini adalah hari yang sangat istimewa karena dihadiri oleh banyak orang. Lalu kemudian pada hari ini tuftahul mawadhi'ul muqaddasah. Semua tempat-tempat yang suci, semua tempat-tempat yang istimewa itu dibuka oleh pemerintah setempat secara resmi. Dan jamaah rahimakumullah, catatan beliau diakhiri dengan kata-kata wa huwa yaumun mashhud bi Makkah daiman. Hari itu, tanggal 12 Rabiul Awal itu selalu menjadi hari yang istimewa. Selalu menjadi hari yang istimewa di hati masyarakat kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini sekali lagi terdapat dalam kitab Rihlah Ibnu Jubair Al-Andalusi yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Kemudian jamaah rahimakumullah, catatan yang keempat, kita bisa lihat dari Ar-Rahala Al-Amin Ibnul Batutah. Kita bisa lihat dalam catatan Ibnu Batutah, beliau lahir pada abad ke-8 Hijriah. Jadi kalau tadi ada catatan pada abad ke-6, kemudian ada catatan pada abad ke-10, nah sekarang adalah catatan pada abad ke-8 Hijriah. Bagaimana suasana kota suci pada abad ke-8 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ibnu Batutah mencatat wa babul Ka'batil mu'azzamati fi as-safh alladhi bainal hajaril aswad war ruknil iraqi. Dan pintu Ka'bah yang terdapat di sisi antara Hajar Aswad dan Rukun Iraqi. Jadi pintu Ka'bah itu terdapat pada sisi antara Rukun Hajar Aswad dan Rukun Iraqi. Wa yuftahul babul karim fi kulli yaumi jum'atin ba'da shalah wa yuftahu fi yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemeriahan, kegembiraan menyambut bulan Rabiul Awal, khususnya menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dilakukan di tempat lahirnya Nabi, tetapi juga jamaah rahimakumullah diperlihatkan di Ka'bah Al-Musyarrafah. Dalam catatan Ibnu Batutah dikatakan bahwa pintu Ka'bah dibuka setiap hari Jumat setelah sholat Jumu'ah. Jadi pintu Ka'bah pada waktu itu, pada abad ke-8 Hijriah, selalu dibuka setelah sholat Jumu'ah. Dan kemudian selalu dibuka pada hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada hari kelahiran Nabi, jamaah bisa bergantian memasuki Ka'bah Al-Musyarrafah dan melaksanakan sholat serta doa di dalamnya. Karena itu merupakan hari yang sangat dinanti-nanti dan hari yang istimewa di hati masyarakat penduduk kota suci Makkah Al-Mukarramah di waktu itu. Nah ini jamaah rahimakumullah, catatan ini terdapat di dalam kitab Rihlatu Ibnu Batutah Al-Musamma Tuhfatun Nazzar fi Ghara'ibil Amsari wa Ajaibil Asfar. Jadi nama kitabnya adalah Tuhfatun Nazzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Kemudian kita lihat lagi jamaah rahimakumullah, catatan yang kelima yang dibuat oleh Al-Imam Jamaluddin Muhammad Jarullah Al-Quraisy Al-Makhzumi. Beliau membuat catatan ini di dalam kitabnya Al-Jami'ul Latif fi Fadli Makkah wa Ahliha wa Bina'il Baitis Syarif, yang disusun oleh Al-Imam Jamaluddin Muhammad Jarullah Al-Quraisy Al-Makhzumi. Beliau adalah keturunan suku Quraisy. Beliau mencatat laporan pandangan matanya, wajaratil adatu bi Makkah fi lailatil itsnaini asyar min Rabi'il Awal fi kulli amin anna qadi Makkah Asy-Syafi'i yatahayya'u li ziyarati hadzal mahall asy-syarif ba'da salatil maghrib. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan catatan-catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, isi catatan dari Imam Jamaluddin Muhammad Jarullah ini mengatakan, di kota suci Makkah, pada malam 12 Rabiul Awal setiap tahunnya, telah menjadi suatu kebiasaan bahwa penguasa kota suci Makkah dan mufti kota suci Makkah
yang bermadhab Syafi'i mempersiapkan diri untuk mengunjungi tempat kelahiran Nabi setelah sholat maghrib. Fi jam'in azimin minhum ats-tsalatsa al-qudah. Dalam suatu konvoi jamaah yang sangat banyak dan juga dihadiri oleh mufti-mufti dari madhab yang lainnya, madhab Imam Malik, madhab Imam Hanafi, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa aktsarul a'yan minal fuqaha wal fudala wa dzawil buyut wa bifawanis katsirah wa syumu' azimah wa zihamin azim. Dan jamaah rahimakumullah, pada acara itu beliau mengatakan dihadiri oleh banyak sekali ulama-ulama ahli fikih dan juga banyak sekali tokoh-tokoh. Kemudian mereka membawa fawanis. Fawanis itu artinya adalah lampu yang di dalamnya diisi dengan lilin atau diisi dengan sesuatu yang bisa mengeluarkan api begitu. Fanusa ini bedanya adalah dia diwarnai dengan warna yang berbeda-beda. Sehingga suasananya sangat meriah. Wazihamun azim, dan sangat banyak orang yang menghadirinya sehingga luar biasa jumlah dan besar daripada konvoi yang bersama-sama berjalan menuju tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catatan daripada Imam Jamaluddin Jarullah. Lalu catatan yang kelima yaitu Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi yang hidup pada abad ke-10. Di dalam kitab beliau Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Judul kitabnya adalah Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat bagaimana laporan pandangan mata dari Imam Syamsuddin As-Sakhawi yang hidup pada abad ke-10 Hijriah. Beliau mengatakan wa amma ahlu Makkah ma'dinul khairi wal barakati fayatawajjahuna ila al-makanil mutawatir bainan nas annahu mahallu maulidihi wa huwa fi suqil lail. Adapun penduduk kota suci Makkah yang merupakan sumber kebaikan dan segala keberkahan, mereka pada malam 12 Rabiul Awal berbondong-bondong menuju ke tempat yang secara meyakinkan adalah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu perpustakaan yang terdapat di pasar malam. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat kota suci Makkah begitu memperhatikan dan begitu bersukacita dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Ini terjadi pada abad ke-6, pada abad ke-8, pada abad ke-9, pada abad ke-10 dari Hijriah. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu pertanyaannya, ada sebagian orang mengatakan, kalaulah maulid itu benar, kalaulah peringatan dan perayaan maulid itu benar, maka pasti di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi akan ada perayaan maulid. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi, pada catatan-catatan berikutnya, itu sebetulnya dilaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah saya sampaikan, di mana digambarkan betapa sukacitanya penduduk kota suci Makkah ketika masuk bulan Rabiul Awal dan khususnya tanggal 12 Rabiul Awal. Mereka memperingatinya, dan bagi mereka acara intinya itu adalah pembacaan riwayat Maulid Nabi. Mereka mendengarkan dengan khusyuk dan mereka terbawa perasaan dan emosionalnya dengan susunan kalimat yang begitu indah yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sebelum dilahirkan, saat dilahirkan, pada saat berjuang, dan sampai dengan hari wafat beliau yang mulia. Jamaah rahimakumullah, dalam sejarah sebetulnya acara inti maulid itu adalah pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi tidak ada maulid? Jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini benar kalau konteksnya saat ini. Kalau konteksnya saat ini memang benar. Saat ini tidak ada perayaan maulid Nabi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tapi jangan lupa di dalam sejarah bahwa selama berabad-abad
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan itu berubah? Jamaah rahimakumullah, catatan sejarah memberikan penjelasan kepada kita bahwa pada tanggal 13 Oktober 1924, kota suci Makkah direbut oleh keluarga Ali Saud yang sekarang membangun kerajaan Saudi. Jadi kota suci Makkah waktu itu berada di bawah kekuasaan Syarif Hussein. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah direbut oleh keluarga Ali Saud yang ingin berkuasa di Jazirah Arab dan berhasil menaklukkan kota suci Makkah nyaris tanpa perlawanan pada tanggal 13 Oktober 1924. Dan kemudian setelah itu setahun berikutnya kurang lebih pada bulan Desember tahun 1925, tepatnya tanggal 9 Desember 1925, kota suci Madinah Al-Munawwarah juga berhasil ditaklukkan oleh keluarga Ali Saud. Dan kemudian dibangunlah kerajaan Saudi, dan setelah kota suci Makkah dan kota suci Madinah berada di bawah kekuasaan keluarga Ali Saud ini, yang kemudian menamakan kerajaannya dengan Kerajaan Saudi Arabia, maka perayaan Maulid Nabi pun dihapus dan ditiadakan karena ada perbedaan manhaj dan perbedaan faham. Jadi sekali lagi, inilah fakta sejarah mengapa saat ini tidak ada peringatan Maulid Nabi di Masjidil Haram. Tentunya bagi kita yang melaksanakannya, bagi kita yang memperingatinya, ini merupakan tanda kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan menjadi kebutuhan kita agar kecintaan kita kepada Nabi tidak pernah turun. Karena jamaah rahimakumullah, sumber keberkahan hidup kita di dunia ini dan juga keselamatan kita di akhirat itu adalah karena Nabi Muhammad SAW. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Islam kita. Dan siapa pembawa Islam sampai kepada kita? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai perjuangannya, dengan semua pengorbanannya, Islam bisa sampai kepada kita di sini di Indonesia yang terpaut ribuan kilometer dari tempat asalnya di kota suci Madinah dan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Namun dengan perjuangan Rasulullah, Islam bisa sampai ke tempat kita. Kita bisa menikmati keindahan hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di alam akhirat kita juga akan selamat berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena meraih syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, bagi yang memperingati Maulid, silahkan peringati Maulid. Bagi yang tidak memperingati Maulid, silahkan. Namun, jamaah rahimakumullah, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, karena yang salah adalah yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutupi aib masa lalu kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit ya Allah sembuhkan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang ya Allah mampukan untuk lunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, maka mudahkan ya Allah urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anugerahkan kepada kami anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sama-sama Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.